Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Semuanya tetap semangat ya belajar firman Tuhan yang akan menerangi jalan kita, mengarungi kehidupan ini bersama Tuhan. Pasti hidup kita berbuah. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran dari kitab Keluaran. Kita akan melihat bagaimana Israel mengawali perjalanannya di padang gurun. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita melihat bagaimana mereka keluar dari Mesir sampai pada puncaknya ketika mereka menyeberangi Laut Merah. Nah, kita akan belajar kali ini dari Keluaran pasal 15 sampai 18. Mari kita lihat yang pertama, apa yang terjadi. Nah, kita melihat di sini di Keluaran 15 ayat 1 sampai 21 diceritakan tentang Musa yang menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat Israel, dan kemudian juga Miriam yang memuji Tuhan juga dengan musik dan tarian. Mari kita lihat, kita baca ayatnya. Keluaran 15 ayat 1, kemudian ayat 20 sampai 21. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kita lompat ke ayat 20. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi di sini kita melihat sejak zaman Musa, memang pujian kepada Tuhan itu diungkapkan lewat nyanyian dengan iringan alat musik ya. Di sini ada rebana. Rebana itu seperti tamborin ya. Lalu juga ada tari-tarian. Kalau kita memuji Tuhan ketika kita beribadah, baik di gereja maupun di rumah, jangan ragu untuk bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian syukur, nyanyian pujian kepada Tuhan. Kalau bisa diiringi alat musik, itu baik. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Ya. Tari-tarian, menari bagi Tuhan. Jangan takut dengan itu, karena itu Alkitabiah. Ya. Jadi kita memang diajarkan oleh Alkitab bernyanyi, bermain alat musik, menari bagi Tuhan. Nah, bayangkan betapa meriahnya, betapa hebohnya ya. Berapa ribu orang serempak menyanyikan pujian bagi Tuhan, memukul rebana, menari-nari bagi Tuhan. Luar biasa. Setelah itu maka mereka melanjutkan perjalanan dari Laut Merah. Kemudian mereka sampai di Mara dan kemudian sampai di Elim. Kita bisa pelajari di ayat 22 sampai 27. Nah, beberapa poin penting di sini kita lihat. Di Mara muncul suatu persoalan yang wajar. Ya. Persoalannya wajar. Apa itu? Mereka sudah 3 hari berjalan di gurun tanpa menemukan air. Setelah 3 hari mungkin persediaan air mereka sudah habis. Rasanya tentu haus sekali, apalagi di gurun yang cukup panas ya, walaupun ada tiang awan yang menaungi mereka, tapi bagaimanapun juga mereka pasti kehausan. Persoalan yang wajar, dan namanya juga di gurun, memang susah mendapatkan air. Setelah
3 hari tanpa air. Oh, akhirnya mereka menemukan air, tapi ternyata airnya pahit. Waduh, betapa kecewanya mereka. Ini persoalan yang wajar sekali. Yang jadi masalah adalah reaksinya. Bagaimana Israel menanggapi masalah tersebut? Nah, mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu artinya mengeluh. Mereka marah, mereka mengeluh kepada Tuhan, protes. Mereka demo. Ya. Nah, ini reaksi yang salah. Bayangkan saudara, mereka ini orang-orang yang baru saja melihat keajaiban Tuhan. Mereka mengalami begitu banyak mujizat yang luar biasa. Mereka melihat kedahsyatan Tuhan yang sungguh tidak masuk di akal. Dan mereka melihat bagaimana Tuhan Allah berpihak kepada mereka. Ketika mereka menghadapi persoalan air ini, mengapa mereka tidak berdoa meminta kepada Tuhan? Yang mereka lakukan bukan berdoa ini, tetapi ngomel. Mereka marah. Ini kan aneh. Kalau mereka sadar, mereka tahu ada Tuhan berserta mereka, yang harusnya mereka sadar ada tiang awan dan tiang api yang selalu menuntun perwujudan kehadiran Allah di hadapan mereka. Harusnya mereka datang kepada Tuhan meminta pertolongan. Kalau mereka berdoa meminta kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Dan kemudian kita lihat apa yang terjadi kemudian. Di ayat 25 dan 26 kita baca. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Perhatikan ini. Ada mujizat, ya. Tuhan bilang kepada Musa, itu ada kayu, lempar ke air. Kayu itu dilempar ke air dan air itu menjadi manis. Menjadi air yang segar untuk diminum. Mujizat yang besar terjadi. Tetapi fokus kita jangan pada mujizat itu. Perhatikan di sini. Tuhan memberikan ketetapan dan peraturannya dan di sana Tuhan mencoba mereka. Perhatikan itu. Bagaimana firman Tuhan? Di ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita suka dengan bagian terakhir. Ya, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wah, betul. Tuhan Allah kita penyembuh kita. Tapi kita harus ingat, ini adalah sebuah peringatan. Kita harus fokus pada peringatan ini. Jangan pada mujizatnya. Allah ketika itu sedang mempersiapkan Israel. Tadi dikatakan Tuhan mencoba mereka. Mencoba di sini bukan mencobai dalam artian ingin menjatuhkan. Bukan menggoda. Tetapi Allah sedang mempersiapkan Israel. Karena Tuhan Allah ingin membentuk bangsa ini menjadi sebuah bangsa dan negara yang besar, yang jaya, yang adalah milik Allah sendiri, yang adalah perwujudan kerajaan Allah di bumi.
Israel harus membawa kehadiran Allah. Maka harus dipersiapkan betul-betul oleh Allah. Israel harus dibentuk, harus dididik, harus diajar. Dan di sini peringatan pertama yang Tuhan berikan adalah Mesir adalah masa lalu. Tadi dikatakan aku tidak akan menimpakan kepadamu segala penyakit yang kutimpakan di Mesir. Apa itu? Tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Apa tulah itu? Hukuman akibat dosa. Dosa Mesir apa? Mereka menentang Tuhan. Tuhan Allah memperingatkan Israel, jangan lakukan dosa Mesir. Itu adalah masa lalu, tinggalkan itu. Hiduplah dalam hidup yang baru, dalam ketaatan kepada. Ya. Apakah ini mudah dilakukan oleh orang Israel? Sayangnya tidak. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, setelah dari Mara, kemudian mereka sampai di Elim. Elim. Kata Elim itu artinya pohon palem. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud pohon kurma, ya. Pepohonan kurma. Itu Elim. Keluaran 15 ayat 27 kita baca. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Wow. Kalau tadi mereka telah bersusah payah mencari air, sampai mereka akhirnya harus menggerutu, mereka harus ngomel-ngomel ya. Kali ini Tuhan berikan kepada mereka banyak air. 12 mata air dan 70 pohon kurma. Wow. Perhatikan itu ada 12 mata air. Suku Israel ada berapa? 12. Kemudian ada 70 pohon kurma. 7 itu melambangkan kesempurnaan. Ini tempat yang sangat indah, tempat yang hijau di tengah padang gurun. Kalau istilahnya sekarang oasis ya. Tempat ini melambangkan pemeliharaan Allah yang sempurna. Di sini Allah menunjukkan di padang gurun sekalipun pemeliharaan Allah sempurna. Dan juga Tuhan Allah mengingatkan kepada mereka bahwa mereka sedang menuju Kanaan. Tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sempurna dalam rencana Allah, yang indah, yang akan mereka dapatkan kalau mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka berkemah di Elim untuk beberapa saat lamanya, kemudian mereka pun berjalan kembali dan mereka sampai di suatu tempat dan mereka kelaparan. Ya, kita akan melihat tentang mana dan burung puyuh dalam Keluaran 16. Ini terjadi kira-kira 1 bulan ya setelah kejadian sebelumnya. Setelah 1 bulan kembali mereka bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka lapar. Kita baca ayat 2 dan 3 dari Keluaran 16. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang.
Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, ini baru 1 bulan dari kejadian di Mara dan Elim. Sekitar 1 bulan. Mereka kembali bersungut-sungut. Ini kira-kira 1 bulan setengah dari saat mereka keluar dari Mesir. Baru 1,5 bulan dari Mesir. Pikiran mereka sudah lari kembali ke Mesir ketika menghadapi persoalan. Mereka sudah dimerdekakan dari Mesir, tetapi mentalitas mereka belum berubah. Mereka tidak siap untuk berjuang di dalam kemerdekaan. Nah, ini yang jadi masalah. Mereka pikirannya masih kembali ke Mesir lagi. Bahkan mereka lebih memilih mati di Mesir. Padahal Tuhan memberikan mereka kebebasan. Kebebasan bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti tidak ada perjuangan. Tetapi ada Tuhan yang menuntun dengan tiang awan dan tiang api yang tidak pernah berlalu. Tuhan memelihara mereka. Tetapi ternyata orang Israel masih belum siap. Bisa dikatakan lebih mudah mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari hati dan pikiran Israel. Saudara, ini yang sering terjadi dengan manusia di zaman sekarang juga. Sudah percaya Yesus, ya. Katanya sudah bertobat, ya. Sudah dibaptis, sudah. Tetapi seringkali pikirannya kembali ke masa lalu. Aduh, kok lebih enak dulu waktu aku belum ikut Tuhan ya. Kok lebih enak dulu waktu aku hidup dengan cara yang lama. Walaupun berdosa tetapi lebih nikmat. Lebih ringan rasanya. Ikut Tuhan kenapa susah? Ikut Tuhan kok masuk padang gurun? Saudara, jangan kita mengulang kesalahan orang Israel di padang gurun. Bagaimana tanggapan Tuhan soal ini? Tuhan itu masih sabar. Tuhan tidak kemudian marah-marah kepada orang Israel, tidak. Tetapi Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan memberikan berkat, memberikan pertolongan. Tetapi Tuhan juga melakukan percobaan lagi. Tuhan mau mendidik orang Israel. Kita baca Keluaran 16 ayat 4-5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Bayangkan saudara, hujan roti. Jangan dibayangkan rotinya bulat-bulat, gede-gede, jatuh dari langit ya. Mungkin apa, bluder atau donat gitu jatuh dari langit. Bukan ya. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Perhatikan di sini perintahnya. Memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Yang secukupnya untuk sehari. Saya jadi ingat doa Bapa kami ini ya. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengapa Tuhan memberikan ketetapan begini? Kok tidak dibiarkan ambil semaunya sebanyak-banyaknya yang kau mau? Tidak. Alasannya apa? Perhatikan yang saya garis bawahi. Supaya mereka kucoba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 5. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang,
maka yang di bawah itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Jadi maksudnya mereka tiap hari mengambil secukupnya untuk keperluan sehari. Tetapi pada hari yang ke-6, mereka harus mengambil 2 kali lipat. Mengapa? Karena esok harinya adalah hari ke-7, yaitu hari Sabat, di mana mereka harus beristirahat, berhenti dari pekerjaannya, dan mereka memfokuskan diri, bersyukur, beribadah kepada Tuhan. Beristirahat, menikmati hari bersama Tuhan. Maka itu pada hari ke-6, mereka mengambil 2 kali lipat, sehingga tetap di hari ke-7 mereka bisa makan. Apakah orang Israel taat? Ada yang taat, ada yang tidak. Mereka yang taat melakukan seperti perintah Tuhan. Dari hari yang ke-1 sampai hari yang ke-5, mereka ambil secukupnya untuk sehari. Kemudian pada hari yang ke-6 mereka ambil 2 porsi, ya. Sehingga pada hari ke-7 mereka tetap punya makanan. Tetapi ada yang tidak taat. Ada yang sehari-hari mereka mau ambil lebih. Mereka serakah. Mereka mau simpan untuk esok harinya. Dan kenyataannya mereka yang mengambil lebih, ketika keesokan harinya dilihat oleh mereka ternyata sudah busuk. Tetapi apa yang diambil pada hari ke-6, ketika mereka memang disuruh oleh Tuhan mengambil lebih, kelebihannya tidak busuk. Kok bisa begitu? Ya, itu karena memang Tuhan yang membuat demikian. Mereka di sana tentu tidak punya lemari es seperti kita untuk menyimpan. Nah, kok aneh? Di hari 1 sampai ke-5 kalau ada lebih jadi busuk. Hari ke-6 mereka simpan lebih untuk hari ke-7 tidak busuk. Semuanya dalam pengaturan. Ada juga yang pada hari ke-6 tidak mengambil lebih banyak, kemudian mereka berharap pada hari ke-7 mereka bisa mendapatkan lagi, pada hari ke-7 mereka tidak menemukan apa-apa. Nah, ya, puasalah mereka di hari ke-7. Ya. Jadi ada yang taat, ada yang tidak taat. Daging di waktu petang, roti di waktu pagi. Apa maksudnya ini? Kita lihat Keluar 16 ayat 13. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Nah, ini kejadiannya. Jadi pada hari itu, setelah mereka bersungut-sungut itu, kemudian Tuhan menjawab mereka, pada sore harinya datanglah burung puyuh menutupi perkemahan. Burung puyuh kok tiba-tiba datang ke perkemahan orang segitu banyaknya. Nggak masuk akal. Tapi kenyataan itu terjadi. Dan malam itu mereka makan daging burung puyuh sampai kenyang. Dan pada waktu pagi barulah turun mana, ya. Ada embun yang kemudian embun itu setelah terkena sinar matahari airnya menguap, lalu tinggallah butiran-butiran seperti roti yang manis. Itulah mana. Di sini perhatikan burung puyuhnya kali ini hanya datang 1 kali itu saja, ya. Karena nanti dalam perjalanan berikutnya setelah melewati
Gunung Sinai, beberapa saat kemudian ada peristiwa lagi di mana Tuhan juga mengirimkan burung puyuh. Karena orang Israel mengeluh bosan makan mana. Ya, itu kejadian lain. Ya, itu dicatat di bagian lain. Di peristiwa ini burung puyuhnya hanya datang sekali itu. Tetapi mana datang setiap hari. Keluaran 16 ayat 35 mencatat orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 40 tahun lamanya, ya. Mengapa Tuhan memberikan mana selama 40 tahun lamanya? Ya, namanya di padang gurun, mereka mau dapat roti dari mana? Roti kan diolah dari biji-bijian, biasanya dari gandum, ya, atau dari barley dan sebagainya. Bagaimana mereka mendapatkan biji-bijian itu? Di padang gurun kan tidak mungkin. Karena itu Allah menyediakan bagi mereka roti dari surga. 40 tahun lamanya, bayangkan. Tidak pernah absen. Tuhan memelihara dengan sempurna. Kemudian ada peristiwa di tempat yang dinamai Masa dan Meribah. Masa itu artinya mencobai, Meribah itu artinya bertengkar. Ya, di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ada peristiwa apa ini sampai tempat itu dinamai Masa dan Meribah? Di tempat ini kembali orang Israel kehausan. Lalu mereka marah, mereka bertengkar dengan Musa. Tetapi tidak hanya itu. Dikatakan lebih dari bertengkar dengan Musa, mereka juga berani mencobai Tuhan. Bagaimana itu? Jelaskan di Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Wow, saudara, ini sikap yang, ya maaf kalau boleh dikatakan kasar, ini kurang ajar terhadap Tuhan. Tuhan yang jelas ada di depan mereka, di tengah mereka. Dia hadir di situ. Bahkan Tuhan senantiasa memelihara, mengadakan mujizat-mujizat di tengah mereka. Mereka berani-beraninya berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, mengapa bisa begini? Karena orang Israel sangat sukar untuk percaya. Mereka lebih suka melihat mujizat, tanda, tetapi mereka tidak menaruh iman penuh kepada Sang Pemberi mujizat. Mereka seperti penonton pertunjukan sulap. Ketika pesulapnya menunjukkan atraksi-atraksi, ada trik-trik ajaib yang memukau. Wah, mereka bersorak, bertepuk tangan. Tetapi ketika pesulap itu berhenti melakukan pertunjukannya, maka kegembiraan mereka pun lenyap. Para penonton bubar. Seperti itulah orang Israel. Kalau mata kita selalu tertuju pada mujizat saja, kita dalam masalah besar. Kita akan mengulang kesalahan orang Israel. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Ternyata masih mereka ragukan juga. Dan sikap Israel menghadapi masalah, mereka selalu bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Apakah di Keluaran 17 ini, di tempat di mana mereka mencobai Tuhan ini, ada mujizat? Ada. Mujizat besar. Batu dipukul.
batunya mengeluarkan air. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mustahil. Tetapi dibuat oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada Israel, ini aku ada di tengah-tengah kamu. Masihkah engkau tidak percaya? Tetapi kita akan lihat pada perjalanan berikutnya, Israel tetap saja selalu mencoba itu. Israel selalu bersungut-sungut. Israel selalu memberontak. Setelah melewati tempat itu, maka mereka sampai di tempat yang namanya Rafidim. Dan di sini mereka menghadapi musuh, yaitu bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini rupanya tertarik melihat pasukan Israel sekian banyak. Mereka berpikir, wah ini orang-orang ini tentu membawa kekayaan. Lumayan ini. Kalau bisa dikalahkan, bisa dijadikan budak, kekayaannya dirampas, maka Amalek turun berperang melawan Israel. Di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Yang menarik di sini kita lihat di ayat 11 sampai 12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkannya lah di bawahnya, supaya ia duduk di atas. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi Musa naik ke atas gunung, lalu Musa mengangkat tangannya, memegang tongkat di tangannya. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka Israel kuat dan menang. Tetapi saat tangannya turun, maka orang Amalek menjadi lebih kuat. Apa yang dilakukan Musa dengan mengangkat tangannya itu sesungguhnya Musa sedang berdoa. Kita perhatikan beberapa hal di sini. Yang memberikan kemenangan siapa? Allah Israel. Kalau diperhatikan sebetulnya lebih kuat pasukan Amalek. Apalagi orang Israel ini sebetulnya tidak terlatih berperang. Mereka bangsa budak. Mungkin yang laki-laki kuat karena ya mereka budak pekerja kasar. Ya biasanya ototnya lumayan kekar gitu ya, lumayan kuat secara fisik. Tetapi mereka bukan pasukan yang biasa berperang, tidak pernah terlatih untuk menjadi tentara. Beda dengan bangsa Amalek yang adalah bangsa merdeka yang memang ya bisa dibilang perompak ya. Memang pasukan perampok di padang gurun tentu berbeda. Kalau Israel bisa menang itu semata-mata adalah karena pertolongan Tuhan. Dan doa syafaat Musa dari atas gunung itu sangat besar kuasanya, seperti kita baca tadi. Lalu kita juga baca ada saatnya Musa lelah. Maka Harun dan Hur menopang. Di sini kita lihat perlu saling menopang, saling mendukung dalam doa, saling menguatkan. Mari kita budayakan ini, saling mendoakan, supaya kita semua sama-sama menikmati hidup penuh kemenangan bersama. Doakan satu sama lain, doakan keluarga, doakan gereja, doakan kota,
doakan negeri ini. Tuhan mendengar doamu. Tuhan melihat tanganmu yang terangkat. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir. Keluaran 18 tentang Yitro. Jadi Yitro, ya, mertua Musa, tinggal di tanah Midian. Yitro ini mendengar bagaimana orang Israel keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan. Ya, beritanya pasti nyampe lah ya ke sana gitu, karena begitu luar biasa pekerjaan tangan Tuhan. Pasti heboh, pasti viral, ya. Maka Yitro datang kepada Musa. Yitro membawa juga Zipora. Siapa Zipora? Zipora adalah istrinya Musa, anaknya Yitro. Jadi rupanya ketika Musa pergi kembali ke Mesir, pada mulanya Zipora ikut, tetapi kemudian ada saat di mana Musa menyuruh Zipora kembali saja ke Midian. Kembali ke Yitro dulu. Mungkin karena pertimbangan situasi yang panas ya di Mesir. Maka sekarang Yitro datang membawa Zipora dan anak-anaknya Musa. Kita lihat nama anaknya Musa ini menarik. Yang pertama namanya Gersom. Gersom itu artinya pendatang. Karena ketika memiliki anak yaitu Gersom, Musa berkata, aku telah menjadi pendatang di negeri asing. Musa merenungi nasibnya sebagai seorang pendatang. Dia tadinya pangeran Mesir, tapi sekarang harus menjadi pendatang. Kata pendatang di sini seperti orang yang pendatang yang mencari perlindungan, gitu ya. Jadi di posisi lemah. Karena itu dia namai anaknya Gersom. Tapi anak yang kedua diberi nama Eliezer. Nah, ini menarik. Artinya apa? Allahku adalah penolong. Jadi ketika memiliki anak yang kedua ini, Musa menyadari bahwa Allah yang menolong dia. Kita juga perlu mengalami pertumbuhan iman seperti Musa. Ya. Menyadari kita punya Allah penolong kita. Kemudian singkat cerita, Yitro yang datang itu kemudian mendengar cerita langsung dari Musa. Bagaimana Allah menyelamatkan Israel dari Mesir. Bagaimana Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yitro adalah imam di Midian. Midian itu keturunan Ketura. Ingat Ketura? Ketura adalah gundiknya Abraham. Jadi orang Midian, termasuk Yitro, rupanya masih pernah mendengar Allah Abraham. Paling tidak tahu tentang Allah Abraham, Allah Israel. Tetapi apakah Yitro, imam di Midian ini adalah imam penyembahan kepada Allah, Allahnya Abraham, atau menyembah ilah-ilah lain seperti bangsa-bangsa lain? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu pasti. Tetapi kalau kita melihat ayat yang akan kita baca setelah ini, ya rupanya Yitro ini paling tidak dia menyembah banyak ilah. Dia tidak menyembah hanya Allahnya Abraham. Dia tahu, tapi dia tidak menyembah hanya satu, Allah Abraham. Tetapi kesaksian dari Musa membuat Yitro mengakui bahwa Allah Israel
adalah Allah yang besar, lebih besar dari segala ilah yang lain. Kita baca ayat 11 dari Keluaran 18. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Perhatikan bagaimana Yitro mengakui Tuhan lebih besar dari segala Allah. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kesaksian Musa. Saudara, banyak orang akan mengakui bahwa Tuhan Allah kita jauh lebih besar dari segala ilah. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menyelamatkan. Karena kesaksian saudara. Jangan ragu menyaksikan kebesaran Tuhan. Tuhan memakai kesaksian saudara untuk menyelamatkan banyak orang. Setelah itu, pada keesokan harinya, Yitro melihat bagaimana Musa bekerja sebagai pemimpin Israel. Di ayat 13-14 tertulis begini. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Ya, saudara, kalau kita jadi Yitro, mungkin kita juga akan geleng-geleng kepala. Lihat Musa, dari pagi sampai petang tidak berhenti menghadapi orang-orang Israel yang bergantian datang kepadanya, membawa persoalannya masing-masing dan meminta petunjuk dari Musa. Bayangkan saudara, Musa satu orang harus melayani seluruh bangsa Israel. Anggap saja seperti kita kalau pergi ke rumah sakit mau berobat, kita antri berapa lama. Sekarang ada rumah sakit yang antriannya bisa panjang. Daftar hari ini bisa-bisa baru dapat giliran bulan depan. Kalau seperti itu kita biasanya ya mengeluh juga ya. Aduh, lama sekali. Capek nunggunya. Nah, bayangkan ini bagaimana dengan Musa dan orang Israel saat itu. Orang-orang Israel pada berdatangan, mereka harus antri berdiri dari pagi sampai petang. Mungkin ada yang harus pulang dengan tidak mendapatkan giliran. Dan ketika petang hari tiba, Musa juga pasti sudah lelah sekali. Ini cara kerja yang tidak sehat. Yitro memberikan nasihat kepada Musa. Nasihat yang bijak. Pertama, Musa tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Penanggung jawab utama tetap Musa. Lalu Musa harus mengajarkan firman Tuhan kepada umat Israel. Sebelumnya orang Israel datang membawa persoalannya, aku mengalami begini, bagaimana jalan keluarnya? Musa mengajarkan, oh menurut Tuhan harus begini, begini, begini. Lalu orang lain datang. Mungkin orang kelima punya masalah yang sama dengan orang yang pertama. Musa harus mengulang lagi, memberikan petunjuk yang sama. Sangat tidak efisien, tidak efektif. Nah, maka Yitro memberikan nasihat untuk Musa mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan ketetapan Tuhan kepada orang-orang Israel. Jangan hanya diberi petunjuk sesuai masalah masing-masing, tetapi pengajaran firman Tuhan, petunjuk-petunjuk firman Tuhan secara umum harus diberikan supaya orang Israel menjadi tahu, menjadi lebih cerdas, lebih pintar. Nah, supaya
Orang Israel tidak dikit-dikit minta petunjuk Musa. Orang Israel paling enggak kalau menghadapi persoalan-persoalan ringan, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian Musa mengangkat para pemimpin untuk menolong pekerjaannya. Jadi ada yang mewakili Musa. Tidak semua persoalan dibawa kepada Musa. Persoalan-persoalan yang lebih ringan bisa dilayani oleh para wakilnya Musa ini. Nah, ketika ada persoalan berat, baru dibawa kepada Musa. Nah, dari sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, pelayanan memang tidak bisa dibebankan pada satu orang saja. Pasti menjadi pelayanan yang tidak sehat. Ya. Jemaat harus belajar dan terlibat melayani. Jadi pelayanan bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan semata. Apalagi di dalam gereja perjanjian baru, firman Tuhan berkata begini dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, jadi kita jemaat Tuhan diperlengkapi. Ya. Diperlengkapi melalui siapa? Melalui hamba-hamba Tuhan. Memang. Tetapi kita diperlengkapi untuk bisa juga melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi pelayanan tidak hanya mengandalkan para hamba Tuhan. Mari kita sama-sama melayani karena kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita bekerja bersama di ladang Tuhan. Kita bersuka cita bersama menuai. Dan kita bersuka cita bersama memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Nah, berikutnya sampailah orang Israel di Gunung Sinai. Bagaimana kisahnya, apa yang akan kita pelajari di situ? Tunggu di sesi berikutnya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di sesi diskusi. Silakan saling bertanya, saling menjawab. Kita semua saling mengasah. Kita bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam iman, sehingga kita sama-sama berbuah. Tuhan Yesus memberkati.